Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri, stambuk A501-19021. Di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk komunikasi. Pengertian komunikasi, di mana menurut Jennings dan Kelly, komunikasi merupakan suatu proses di mana seseorang komunikator menyampaikan stimulus, biasanya dalam bentuk kata-kata, dengan tujuan mengubah atau membentuk perilaku orang lain. Nah, contoh dari komunikasi seperti lisan, seperti berbicara antara dua orang atau lebih, atau wawancara, diskusi, rapat, presentasi, dan seminar, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada bentuk-bentuk komunikasi, di mana komunikasi itu sendiri dapat dibagi menjadi beberapa bentuk. Yang pertama ada komunikasi intrapribadi, dan yang kedua ada komunikasi antar pribadi, dan yang ketiga ada komunikasi kelompok, dan yang keempat ada komunikasi massa, dan yang terakhir ada komunikasi organisasi. Nah, saya akan menjelaskan tentang poin pertama tadi, yaitu komunikasi intrapribadi atau bisa disebut dengan interpersonal communication, di mana komunikasi intrapribadi itu adalah komunikasi dengan diri sendiri, baik kita sadari maupun tidak kita sadari. Namun komunikasi intrapersonal secara harfiah dapat diartikan sebagai komunikasi dengan diri sendiri. Nah, poin kedua ada komunikasi antar pribadi tadi, di mana komunikasi antar pribadi juga bisa disebut dengan interpersonal communication, adalah komunikasi antara orang-orang secara tatap muka yang memungkinkan setiap pesertanya menangkap reaksi yang lain secara langsung, baik secara verbal maupun non-verbal. Nah, selanjutnya ada komunikasi kelompok, di mana dalam kelompok besar tidaklah selalu sama dengan komunikasi dalam kelompok kecil, meskipun setiap kelompok besar pasti terdiri atas beberapa kelompok kecil. Hal ini diantaranya disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama ada komunikasi dalam kelompok yang jumlahnya besar, bisa sampai ratusan maupun ribuan orang. Ketika dalam suatu situasi komunikasi yang sedang berlangsung, hampir tidak terdapat kesempatan untuk memberikan tanggapan secara verbal ataupun personal, karena sedikit sekali kemungkinannya bagi komunikator untuk bertanya dan menjawab. Selanjutnya komunikasi massa, di mana komunikasi massa adalah produksi dan distribusi secara institusional dan teknologis dari sebagian besar aliran pesan yang dimiliki bersama secara berkelanjutan dan masyarakat industri. Nah, terakhir komunikasi organisasi, di mana biasa terjadi dalam suatu organisasi bersifat formal dan juga informal. Sampai sini saja penjelasan tentang mengenai bentuk komunikasi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.